awal mulanya lahir kata-kata bitata ya dari itu. Tela bahasa Arabnya kan al-batatis atau bitat al-qatah, ya kan bahasa Arabnya. Oke. Itulah, oh ya, saya bikin aja nih kue sepit tapi rasanya rasa ketela ungu. Saya kan pasti nyari juga nih bitatanya apa tujuan niat awal untuk usaha itu apa. Benar. Untuk menambah ketakwaan kita kan, pas kali nih ditata biar tambah takwa. Bagaimana membangun bisnis dari nol? Tapi awal mula itu memang modal nekat yang kuat, kemudian juga usaha yang sungguh-sungguh. Kemudian yang terpenting bagi saya itu kejujuran. Belajar dari kue sepit dulu Bang ya. Saya keliling di 39 toko dan semuanya nolak. Alah bang, mana ada orang beli kue sepit di hari-hari seperti ini. Mending nggak usah jualan kue sepit, abang cari kerjaan yang lain, kata dia. Oh gitu dibilangnya. Saya keliling 37 toko, ditolak semua. Ini yang ke-38, ijhad wala taksal, wala taqwa ghafilan. Janganlah kita menjadi orang yang kosong, melompong. Panada maturung bali man yatakasal. Maka nanti penyesalan hanya terjadi bagi orang-orang yang malas. Dia malas berbuat, malas bekerja. Oke, baik. Selamat malam smart people. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu yang dermawan, anak muda, dan dia adalah pengusaha sukses di kalangan pemuda-pemuda yang ada di Aceh. Dan kali ini kita akan minta dia untuk memperkenalkan diri dan berbicara tentang dunia usaha atau dunia bisnis itu sendiri. Ya, boleh perkenalkan diri ya, Bang? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, ini terima kasih telah diundang di podcastnya Saudara Remol ya. Alhamdulillah. Amin. Kenalkan, nama saya Ansar Zulhelmi, berasal dari Banda Aceh, tepatnya dari Kampung Brawe. Oke. Alhamdulillah, usaha Bitata Food ini sudah berjalan 3 tahun. Sebelum adanya Bitata Food ini apa aja yang sudah Ansar kerjakan gitu dalam kegiatan? Jadi ceritanya dimulai dari 2017. Jadi setelah saya menyelesaikan S2 jurusan Sastra Arab di International Islamic University Islamabad, Pakistan. Ya. Jadi setelah pulang, jadi bingung. Jadi setelah pulang saya ngajar di berbagai tempat, ngajar di pesantren, kemudian juga dosen luar biasa di UIN. Kemudian ngajar juga di lembaga bahasa, berbagai lembaga bahasa, tempat kursus dan lain sebagainya. Namun ketika dalam mengajar itu kasbul ma'isyah, mencari penghasilan. Iya benar. Kita akhirnya terpikir, ini apa nih sesuatu yang mungkin bisa untuk menjadi penghidupan, karena dengan niat awal saya itu ngajar itu sebagai amal ibadah. Ibadah benar. Tidak mencari untuk penghidupan di situ. Maka dari situ pikirlah. Jadi setelah pulang juga pesan-pesan dari kiai, dari asatid juga dulu. Jadi dimanapun kamu berada, kamu harus tetap mengajar. Namun untuk penghasilan ya kamu cari kasbul rizki sendiri. Dengan cara berdagang, niaga atau apa. Akhirnya setelah pulang bulan Februari, saya pulang dari Pakistan. Akhirnya saya mulai melihat potensi-potensi pasar yang ada di Banda Aceh khususnya. Memang aslinya orang Aceh gitu ya? Saya ayah dari Pedada, Biren, mama dari Muntasi, Aceh Besar. Tinggal di Brawi, Aceh. Akhirnya melihat potensi-potensi pasar, ternyata potensi pasar oleh-oleh untuk di Aceh lumayan menjanjikan. Akhirnya cobalah. Ketika itu saya bikin kue sepit. Kue sepit itu kayak kue semprong. Kue semprong ya. Awal mulanya. Sehingga awal mulanya lahir kata-kata Bitata ya dari itu. Karena formula yang saya setelah meneliti keliling-keliling toko-toko souvenir, toko-toko oleh-oleh yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar. Saya lihat ada satu potensi. Ada kue sepit namun belum ada yang rasa ketela ungu. Ketela ungu. Pikirlah untuk itu kan, ketela bahasa Arabnya kan al-batatis atau bitat al-qatah, ya kan bahasa Arabnya. Itulah, saya bikin aja nih kue sepit tapi rasanya rasa ketela ungu. Akhirnya kan di rumah ada kakak yang bantu-bantu
orang tua kan yang bantu mama, akhirnya Kak bisa bikin, bisa. Akhirnya saya belajar dari kakak itu bikin, saya belajar baca-baca buku marketing dan lain sebagainya, gimana caranya, akhirnya terciptalah kue sepit ditata pertama. Dan di balik itu juga saya kan pasti nyari juga nih, ditata ini apa tujuan niat awal untuk usaha itu apa. Benar. Untuk menambah ketakwaan kita kan, pas kali nih ditata biar tambah takwa. Pas kali juga dengan nama Albitotos, jadi kan Albatotis. Ketela bahasa Arab. Oh, berarti story nama Bitata itu terinspirasi dari nama bahasa Arab Ketela ungu gitu ya. Ketela ungu. Albatotis. Nah, akhirnya jualan ternyata memang target pasarnya ketika itu belum pas. Target pasarnya belum pas, dan karena saya belum fokus. Dari hari Senin sampai hari Jumat saya ngajar. Jadi untuk ininya cuma hari Sabtu Minggu. Akhirnya karena nggak fokus, kemudian juga kita kan ketika itu saya lama di rantau, sehingga kawan-kawan di sini juga sudah ada kawan, kalau misalnya kawan sekolah cuma kawan min ya, kawan madrasah ibtidaiyah. Sedangkan saya kawan SMP, SMA nggak ada di sini. Kalau kawan secara living, karena saya begitu tamat SD, tamat min langsung rantau ke Jawa Timur. Oh, berarti S1-nya di Jawa? Ya, saya dari SMP, SMA, S1 itu di Ponorogo, Jawa Timur. Langsung di pesantrennya ya? Ya, S1. Sampai S1 ada di Universitas Darussalamnya, S1, kemudian lanjut S2 setelah selesai dari situ. Wih, keren. Ketika pulang dari Aceh juga kawan-kawan kan udah pada sibuk masing-masing kan. Jadi kita kalau misalnya jualan melalui online, melalui WA atau Instagram, jadi target pasarnya belum kena. Akhirnya saya coba untuk keliling ke toko-toko oleh-oleh atau souvenir. Namun ternyata pasarnya nggak ada. Akhirnya sudah berjalan selama 3 bulan jualan kue sepit, banyak ruginya. Akhirnya kita mundur, akhirnya kita belajar lagi, ikut seminar, sampai akhirnya ada dari pihak keluarga kami. Jadi ada kebiasaan keluarga. Jadi tradisi keluarga setiap Lebaran, yaitu setiap Idul Adha atau Idul Fitri atau setiap hari-hari besar lah. Itu ada bikin nasi minyak. Nasi minyak. Nasi minyak itu kan awalnya kan dari Palembang ya sejarahnya. Ya, kalau misalnya kita ini kan, tapi lebih condong kepada Melayu. Tapi setelah saya kaji-kaji juga, ternyata dulu Sultan Aceh. Ya, Sultan Aceh nasi minyak. Nah, jadi setelah kita kaji, kemudian tanya sama beberapa orang-orang tua zaman dahulu, ternyata memang dari dulu itu. Namun sekarang kan kurang membumi kan, atau kurang dikenal oleh masyarakat milenial sekarang. Iya. Nah, ini bisa nih kita angkat untuk menjadi ciri khas. Akhirnya dengan dibantu beberapa keluarga, akhirnya kita racik lah bagaimana kita kalau misalnya jual nasinya kan hanya terbatas. Pemikiran saya saat itu ya. Akhirnya gimana kalau kita jual bumbunya saja, karena daya tahannya bisa lama. Bahkan kalau nenek kami dulu, dia bikin bumbunya itu Lebaran tahun ini, Lebaran tahun depan masih menggunakan bumbu yang sama, jadi awet dia. Awet secara alamiah. Dengan ada bumbu itu secara alami tanpa pengawet buatan. Sehingga terciptalah itu, kita buat, kemudian kita belajar lagi marketing sampai ketika bulan September. Bulan September saya ikut seminar di Hotel Mekah. Ketemulah sama istri saya sekarang. Ratu Nurnisa ya. Nurnisa. Jadi di seminar itulah kami ketemu. Dan setelah ketemu, pendekatan, alhamdulillah ternyata kayaknya pas nih, kayaknya cocok nih. Oh, berarti nama Bitata ini sendiri memang dirancang sebelum menikah waktu menjalani 2017 pertama itu udah ada 2017. Kemudian diperkuat dengan ketika udah berumah tangga gitu ya. Ya. Alhamdulillah. Jadi mulai 2017 begitu saya pulang, saya Februari sampai di Banda Aceh. Bulan Maret itu saya langsung udah terpikir tuh memang untuk mau usaha kan. Nah, jadi pas ketemu kue sepit pertama, makanya namanya Bitata. Kue sepit itu masih ada jual sekarang, nggak ada lagi? Kue sepit sudah almarhum. Sudah ada lagi. Oke.
Jadi begitu sudah, karena kenapa? Kita sudah survei, survive selama 6 bulan, tapi nggak ada ini. Jadi bertahan 6 bulan, kue sepit. Makanya dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus sudah tutup. Ini kayaknya nggak jalan nih kue sepit nih. Karena juga setelah kita keliling ke toko-toko souvenir, toko ini banyak return ya daripada apa yang terjual. Oke. Nggak bisa bertahan. Jadi setelah Agustus, September saya ikut seminar. Keadaan istilahnya nggak ini kan. Tapi kue sepit berjalan sampai Agustus. Tapi sebelum itu dari bulan Juli sudah mulai research untuk bumbu nasi minyak. Jadi kalau misalnya dimasukkan ke dalam botol, tahannya berapa, kita uji secara mandiri. Kan saya juga datang ke BPOM untuk menanyakan, untuk konsultasi gimana namanya istilahnya dalam kemas packagingnya dan lain sebagainya. Kita konsultasi, ikut seminar PIRT, kita belajar dari situ. Namun setelah nikah tadi, alhamdulillah mulai berkembang. Karena kan saya ilmunya terbatas dan juga kurang fokus. Baik, menarik kita bicara tentang konsep-konsep yang dihadirkan oleh Bang Ansar sendiri dari Bitata awalnya 2017 sampai pertama menjual kue sepit, kemudian nasi minyak, dan kita sekarang masuk ke materi konsep pembahasan kita tentang bagaimana membangun bisnis dari nol. Di awal itu memang modalnya saya karena keterpaksaan, karena ekonomi juga, karena tuntutan juga, karena memang ketika itu tidak ada sumber pemasukan. Karena kan memang niat awal ngajar itu memang tidak mencari pemasukan ya. Iya. Akhirnya terpaksa ini berinovasi. Apa yang harus saya lakukan untuk bisa mendapatkan penghasilan yang halal? Dengar-dengar waktu pertama pulang kuliah dari luar negeri itu nggak diterima kemana-mana ya? Maksudnya cari kerja susah ya? Itu pengalamannya? Ya, maksudnya itu ketika pulang, maksudnya kan untuk bekerja tetap, kalau untuk di Banda Aceh sendiri memang tawarannya susah. Tapi kalau luar banyak tawarannya. Bahkan saya ada tawaran, jadi ditawarkan langsung jadi kepala sekolah di Malaysia. Kemudian ada juga kawan jadi pembantu dekan di Jakarta di sebuah institusi swasta. Karena itu tadi kan kita ingin mengabdi. Kenapa nggak mengambil pilihan terbaik itu? Pertimbangannya memang tawarannya menarik ya, Kemudian juga teman yang ngajak juga kita yakin kan dia ngajaknya dengan sungguh-sungguh. Bahkan ditelepon langsung sama kawan yang udah jadi guru, jadi cikgu di sana di Malaysia, kemudian jadi dosen di Jakarta. Kemudian ada juga kawan untuk kembali lagi ke Gontor atau Ponorogo, ngajak untuk bekerja atau istilahnya mengabdi bareng. Namun pertimbangannya itulah, istilahnya saya udah lama kan rantau dari kelas 1 SMP lah kalau dibilang, sampai istilahnya kalau dalam segi pendidikan banyak di luarnya daripada di rumah. Berarti pengalaman di luar udah banyak tahu, di Aceh sendiri belum tahu tentang budaya kulturnya. Bahkan di Aceh sangat minim sekali pengalaman. Bahkan ketika saya pulang di bulan Agustus, saking saya nggak tahu kerjaannya, saya pernah juga daftar ini Gojek kan. Gojek ya? Berapa lama bertahan? Gojek saya 4 bulan aja. 4 bulan karena menurut saya pribadi banyak negatifnya kan. Tapi awal mula itu memang modal nekat yang kuat, kemudian juga usaha yang sungguh-sungguh. Kemudian yang terpenting bagi saya itu kejujuran. Bagaimana kita memulai usaha ini ikhlas karena Allah, insya Allah Allah akan memberikan hasil. Walaupun memang ada sebagian yang hasilnya langsung nyata, tapi ada juga sebagian yang hasilnya pelan-pelan. Alhamdulillah seperti perkembangan Bitata ini dulu ketika awal-awalnya memang defisit terus, bahkan harus pinjam orang tua dan lain sebagainya. Namun alhamdulillah berkembang pelan-pelan sampai sekarang ini alhamdulillah suatu ekspresi yang sangat ini ya. Kemudian juga berkat ya pertolongan Allah, pertolongan kawan-kawan. Kita mungkin tolong bantu promosi, kemudian tolong bantu untuk mengingatkan kita kalau misalnya ada produk kita yang misalnya kalau dulu rentan itu bocor kalau bumbu nasi minyak. Benar. Misalnya ada sedikit bocor langsung kita servis konsumen lah. Kalau misalnya ada yang kurang ini kita inikan. Ketika tahun 2018
ketika acara kuliner, pesta kuliner Aceh. Lakukan Aceh Kuliner Festival. Aceh Kuliner Festival ya. Mulainya dari situ muncullah bawang goreng, kemudian muncullah bawang putih goreng crispy garlic gitu. Sedangkan istri saya Ratu Nurlanisa sebelumnya dia jual pancake. Pancake. Kemudian setiap lebaran dia jual kue lebaran, ada kue stik keju. Akhirnya kenapa kue ini nggak kita jual harian saja, sedangkan benar-benar bikin kan udah jalan lagi lalu lahirlah stik keju ya kan. Lahirlah stik keju. Stik keju, kalau stik keju dia sudah jual dari 2014, tapi kiloan ketika lebaran aja. Oke. Nah, lebaran aja dia jualnya. Mungkin lebaran 100 kilo, 200 kilo. Akhirnya ini peluang di potensi. Saya pelajari lagi kemasannya seperti apa. Terus expirednya kita tes. Oh, ini bisa bertahan karena kan tanpa pengawet. Jadi bertahan, oh ini kira-kira bertahannya 6 bulan. Akhirnya expirednya kita bikin 5 bulan untuk antisipasi. Akhirnya alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Kemudian kita coba pasar-pasar retail. Saya ajukan ke mall di sini Banda Aceh, Suzuya Mall. Kemudian saya ajukan ke retail nasional. Ada yang ditolak, salah, yang penting kita usaha. Berarti sampai sekarang Bitata sudah sampai nasional lah dikenal, apalagi udah menang lomba kemarin ya, menang lomba Festival Ekonomi Syariah. Lumayan keren. Nah, dari ininya sendiri, brandingnya, kemasan produknya sebelum memiliki alat-alat yang canggih itu gimana sih Bang Ansar sendiri dalam mengkonsepkan kemasan, maksudnya orderannya berapa banyak disiapkan, kemudian packagingnya seperti apa, apakah buat sendiri atau memang dulunya pesan sama orang, sampai sekarang kan emang udah punya alat sendiri, itu gimana sih? Sebelumnya memang plastik semua, masih plastik, itu kita pakai sealer biasa. Kemudian ketika sudah ini kan ada ikut seminar tuh, kita lihat kawan-kawan yang sudah berkembang, kok keren ya, tanya bang pakai mesin apa? Oh pakai mesin ini, boleh nggak saya pinjam untuk tes? Oh berarti dulu buatnya sendiri juga berarti ya dulu buat plastiknya sendiri, bakar pakai ini ya lilin ya gitu enggak? Ya dulu pakai lilin juga. Dulu sempat di awal-awal pakai lilin, tapi alhamdulillah itulah, karena kalau saya pribadi sistem keuangan itu langsung karena kan ketika kita ikut seminar keuangan itu yang dibahas pertama kenapa kebanyakan teman UKM ini nggak maju karena dompetnya satu. Dompet dia sama dompet usaha satu. Dari situlah awal-awal memang saya berjalan itu saya pisahin. Yang punya bisnis, aku punya usaha, punya saya, punya saya. Jadi sehingga akhirnya dari usaha itu nabung dikit-dikit. Manajemennya lain lagi gitu ya? Nah, manajemennya udah langsung kami pisah. Bahkan setelah menikah juga yang keluarga, yang ini pisah. Kalaupun nanti keluarga misalnya nih mau beli kebutuhan keluarga nggak ada uang, jatuhnya pinjam ke perusahaan. Oke, benar. Hingga nggak tergabung, jadi uang perusahaan tetap uang dia, uang keluarga, uang keluarga. Kemudian juga awal-awalnya itu kita bawa kue kita ke tempat kawan, bang nih kita kemas di sana. Oh seperti itu, ya berjuang kan, dan juga kawan welcome aja, tapi namun setelah berjalan seminggu 2 minggu kan gak enak juga kita kan. Karena kan listrik dia juga jalan, walaupun ya kita ada kasih ini juga dan istilahnya reward ya. Namun akhirnya itu tadi karena keuangan kami atur sedemikian rupa serapi mungkin sehingga alhamdulillah bisa tercapai untuk misalnya beli mesin sekian. Jadi kita budgetkan. Sebelum kemasannya resmi punya produk sendiri, branding sendiri, itu ada dibuat nggak durasi expirednya, berapa lama tahan? Sekarang kan udah enak karena kemasannya kan tahan lama gitu. Dulu gimana? Dulu belum ada taruh di toko-toko ya? Nah, dulu ketika awal-awal kan kita jualnya dari mulut ke mulut kan, dari kawan-kawan. Saya keliling-keliling, ada melalui WA group, bang pesan 2 ya, saya antar. Berarti itu, dulu jualnya sistem kayak pesan makan gitu ya? Langsung dimakan, langsung untuk orang per orang gitu? Iya, per orang. Nah, dari situ tapi kita udah mulai ini survei. Jadi ini ketahanannya berapa, kita tes. Misalnya kalau untuk produk stik keju sendiri, kita bikin dulu 20 sampel, kemudian per minggu kita buka. Oh masih enak, sampai 5 bulan. Oh, seperti 5 bulan, oh ternyata setelah 5 bulan dia udah mulai lembek, kurang garing dan sebagainya.
Namun ada juga di beberapa ini mungkin kesalahan dari kami ketika istilahnya mengemas, atau bisa jadi kesalahan dari pihak percetakan ketika dia kemas kurang lengket, akhirnya yang mestinya dia tahan 5 bulan, 4 bulan atau 3 bulan, bahkan ada yang sudah kurang bagus karena kesalahan itu tadi. Kalau bawang sendiri gimana? Expirednya bisa lama kan? Kalau misalnya bawang udah sebelumnya kan bawang goreng kami belum ada ini pengering minyaknya. Oh gitu. Jadi belum ada pengering minyaknya, sehingga ini apa istilahnya itu, kalau dia berminyak dia cepat lembek dan juga kayak masuk angin itu, sehingga kita kaji kan, oh ternyata ini, akhirnya kita usahakan supaya ada peniris minyaknya. Peniris minyak ya. Peniris minyak, dengan adanya itu bisa lebih tahan lama. Yang sebelumnya 3 bulan bisa jadi expirednya 6 bulan. Sekarang udah ada di beberapa platform kayak Indomaret, galeri Simpang 5 dan banyak lainnya. Oke, mungkin Bang Ansar sendiri bisa berbagi tip ini. Kadang ada teman-teman juga yang bertanya, bagaimana sih cara menaruh produk di toko-toko depan tempat orang? Karena mereka ada banyak kadang syaratnya ribet nggak sih sebenarnya gitu. Padahal kan kalau saya alhamdulillah belajar dari kue sepet dulu Bang ya. Jadi ketika dulu saya jual kue sepet, saya keliling di 39 toko. Berarti langsung datangi ya? Ya, saya datangin dan semuanya nolak. Bahkan ada yang menjatuhkan, ada yang apa ini jual kue sepet nih. Ada Bang, dilempar nggak? Ada dilempar nggak? Dijatuhkan nih. Oh, wah. Dari situ alhamdulillah sudah terbentuk sedikit mental. Bahkan saya dulu hampir sempat down juga. Jadi di toko yang ke-38. Yang ke-38. Semuanya totalnya 39 toko di toko souvenir dan toko oleh-oleh di Banda Aceh ada 39 yang saya Ini yang ke-38 ya? Yang ke-38 itu sangat ini kan. Alah bang, mana ada orang beli kue sepet di hari-hari seperti ini. Mending nggak usah jualan kue sepet, abang cari kerjaan yang lain, kata dia. Oh gitu dibilangnya? Saya keliling 37 toko, ditolak semua. Ini yang ke-38 udah ditolak. Dijatuhin lagi ya? Dijatuhin lagi. Udahlah. Akhirnya udah nggak putus semangat saya kan, ini coba satu lagi ini. Kalau memang yang ke-39 ini ditolak, karena kan tokonya ini tetangga kan, berdampingan. Ini saya datang satu toko lagi ini. Apa katanya apa? Katanya, oh bang, nggak bisa bang, ini udah ada yang jual, punya dia aja nggak laku, apalagi nanti abang taruh yang lain ya. Oh ya udah bang. Nah, akhirnya dari situ kita belajar, oh ternyata cara tawar menawar kita harus menaikkan produk kita. Jadi bagi produk kita itu unggul, itu memang harus benar-benar unggul juga dulu sebelumnya kan. Dulu pernah juga ketika awal-awal bumbu nasi minyak ditanya sama pemilik tokonya, bang ini apa ini bang? Oh, ini bumbu nasi minyak, kita edukasi udah panjang lebar, kita ngomong setengah jam. Oh kalau gitu nggak usah aja bang. Jadi kan udah edukasi panjang lebar, ujung-ujungnya nggak usah aja bang. Oke. Jadi ya bertahap, berproses kan. Tapi alhamdulillah lambat laun ada dulu beberapa toko yang nolak kita. Bahkan kemarin datangi sendiri ya. Nah, alhamdulillah. Jadi kita usaha ya, datang aja dulu. Bahkan kayak di mall yang menurut orang itu agak susah, agak ini sebenarnya semua itu nggak susah atau gampangnya ya, tapi tergantung regulasinya. Contoh misalnya kayak kami dulu mengajukan untuk steak keju di Suzuya Mall. Jadi tinggal kami datangin buyernya, kemudian kami syarat-syaratnya kasih sampel apa yang syarat-syarat yang harus kami penuhi. Oh, sertifikat ini harus ada sertifikat. Itulah dilengkapi ya. Dilengkapi habis itu sudah. Memang prosesnya agak lama dari Februari sampai Agustus. Lumayan lama ya, kita bersabar ya di situ. Sekarang bukan masalah susah atau tidaknya, sekarang ada nggak kemauan kita untuk itu. Kemudian kalau misalnya mereka bilang produk kita nggak enak ya, kita evaluasi diri sendiri. Kan, seperti ada beberapa toko yang kami datangin itu mengatakan, bang produk abang kurang enak nih, sama aja kayak orang-orang lain, apa yang membedakan? Nah, akhirnya kita pelajari lagi, kemudian cara edukasinya. Oh, kami bedanya ini. Keren banget tadi cerita tentang perjuangan ya, sampai
datang toko ke toko sampai ada pesan-pesan yang menarik, maksudnya kan sampai Bang Ansar sendiri sampai sekarang masih ingat kata-kata yang dari 38 itu, kayak kalau dibuat film tuh udah epic banget ceritanya tuh kan. 38 ya maksudnya ala bang itu ada kesan-kesan lucu tapi membuat orang down makin semangat untuk maju gitu, keren. Betul. Itulah yang bikin, memang ketika itu sempat down, aduh ini gimana ya, udah keliling 38 ditolak lagi kan, sempat down ya. Tapi dengan istilahnya ketika saya down itulah, ya Allah ini saya berusaha ya Allah, tolong bantu saya ya Allah. Kadang orang kalau udah seperti itu jatuh terus ya, apa nih, kampret lah nih ini anak-anak ini gitu. Iya. Udah akhirnya dia nggak mau berusaha lagi kan. Berusaha lagi, benar. Itulah saya hampir juga di posisi itu. Tapi saya, ini nggak boleh kalah nih. Mau apapun, Bismillah. Sampai memang betul-betul udah nggak bisa jalan lagi, baru nggak jalan. Ini bensin masih ada dikit lagi, 1 garis lagi kan, jalan. Nah, apalagi nih, cerita menarik dari Bitata yang bisa kita jadikan inspiring buat teman-teman yang mungkin, apalagi kan Bitata sekarang kan banyak juga yang jadi kompetitor Bitata. Ada juga saya lihat, jual bawang goreng, konsepnya hampir sama kayak Bitata itu. Itu seperti apa sih Bang Ansar sendiri merespon? Kalau saya sendiri, istilahnya kalau ini kompetitor itu bukan untuk kita bersaing saling menjatuhkan, tapi kompetitor itu untuk kita saling maju bersama. Kalau contoh lah tadi kayak bawang goreng banyak ini kompetitor dan sebagainya, anggap saja sebagai ya kawan kita. Kalau misalnya di satu toko punya kita sudah habis, mungkin bisa terjual produk kawan kita. Ya sebenarnya bukan kompetitor, kawan juga kan, kawan-kawan UKM juga kan. Jadi bukan kompetitor, bisa kita saling bersinergi untuk bersama. Kalau misalnya masalah rezeki, Allah sudah mengaturnya Bang. Jadi kalau prinsip saya nggak takut itu. Kalau seandainya Allah mengambil ya itu sudah qadarullah. Nah, kita kalau saya yakin itu saja. Tapi yang terpenting bagi saya itu doa orang tua, doa keluarga, doa istri, doa anak dan sebagainya. Bahkan alhamdulillah Bitata ini berkembang setelah menikah. Habis keren. Apalagi dengan istri yang aktif gitu kan. Saya rasakan memang menikah itu membuka pintu rezeki. Yang dulunya istilahnya kan penjual kue sepit nggak laku, istilahnya ya nggak ada penjualan lah kan. Kemudian setelah menikah, bahkan saya juga alhamdulillah istri solehah ya kan. Istilahnya dia dulu punya bisnis sendiri yaitu pancake. Habis itu aktif marketing ya, pandai marketing istri. Iya, dia istilahnya punya usahanya sendiri. Namun karena berkat jiwa besar istri, akhirnya dia rela kan, istilahnya brand dia itu kita gabungkan namanya menjadi Bitata Food. Sehingga brand dia Ratu Pancake itu hilang. Berarti Bitata ditambah food gitu ya. Iya. Kita lihat dari cerita-cerita yang Abang sampaikan tadi kan banyak hal-hal yang mungkin bisa diterapkan oleh teman-teman yang pengen menjadi pengusaha. Jangan takut emang untuk memulai walaupun dari nol. Jangan takut untuk mulai, betul Bang. Benar. Karena kalau kita nggak mulai, kita nggak tahu. Nggak akan tahu hasilnya gitu, benar. Yang terpenting emang pasang niat yang baik aja, jangan pernah down. Kayak kisah-kisah yang udah menceritakan tadi kan menarik itu. Asik. Nah, sejauh ini Bitata ada nggak untuk ke depan pengen menambah produk atau menambah list? Kalau sekarang kan apa aja ada, nasi minyak, bawang goreng. Sekarang ada bumbu nasi minyak, bawang goreng, crispy garlic, stik keju, keripik kentang. Ada 5 produk. Ada 5 produk sekarang. Mungkin makanan-makanan yang udah hilang di Aceh bisa dihadirkan lagi nanti, keren. Ya, insya Allah ke depannya ini kita lagi kaji juga, kita kaji lah. Insya Allah nanti dalam beberapa bulan ke depan kita keluarkan produk baru, insya Allah. Apalagi berbicara tentang konsep atau usaha jualan sendiri, kalau sekarang kan anak milenial lihat usahanya itu dari media sosial. Banyak sekarang aktivitas dilakukan jarak jauh, tidak perlu langsung datang ke tempat. Nah, bagaimana kita bisa memaksimalkan dengan inovasi-inovasi yang berbeda? Sekarang kan banyak hal menarik. Ya. Bang Ansar sendiri, pesan yang ingin Bang Ansar sampaikan untuk anak-anak milenial yang akan nonton channel ini nanti apa? Dari segi usaha sendiri. Ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanadamatun uqbali man yatakasal. Jadi kita ijhad wala taksal. Jadi berusaha bersungguh-sungguh. Jangan malas. Kadang kita berusaha sekali akhirnya putus asa, jadinya malas kan. Malas ah.
mau jualan nggak laku, males udah keadaan kayak gini ya. Akhirnya padahal dikatakan di situ ijhad wala taksal wala taku ghafilan. Janganlah kita menjadi orang yang kosong melompong. Panada matunuk baliman yatakasal, maka nanti penyesalan hanya terjadi bagi orang-orang yang malas. Dia malas berbuat, malas bekerja, asik nge-game aja kan, main game, menghabiskan waktu sia-sia. Sia-sia. Jadi kita bersungguh-sungguh, manjada wajada istilahnya kan. Ya kalau bisa sebesar apapun keinsafanmu, sebesar itu pula usahamu. Wis, sangat menarik teman-teman. Cerita yang dimulai dari nol, kemudian menjadi membuat komitmen, jangan menyerah, kemudian menetapkan tujuan yang tetap, jangan putus asa, itu menjadi sosok pengusaha yang sukses ke depannya. Yang terpenting adalah jangan pernah memasang rasa iri kepada orang lain yang memiliki usaha yang sama. Terus bersaing dengan cara sehat dan tetap memiliki niat-niat yang baik ke depan supaya menjadi seorang pembisnis yang berinovasi, yang kreatif, yang multi talenta pastinya. Nah, untuk teman-teman, malam ini mungkin kita bakal banyak dapat cerita menarik dari Bang Ansar dan udah kita temukan sedikit jalan ceritanya. Walaupun ada hal-hal yang mungkin kurang teman-teman puas dari cerita ini, bisa kita lanjutkan di sesi-sesi berikutnya. Oke, sekian untuk podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.